Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esan Agnes Koyadani dengan NIM 877651961 dengan periode PG PAUD. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di presentasi saya. Dengan topik yang akan kita bahas adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kita akan melihat hubungan timbal balik keduanya, mulai dari pengaruh filsafat terhadap pendidikan, dampak pendidikan bagi pengembangan filsafat, dan peran filsafat sebagai pisau analisis, hingga contoh penerapan dalam praktik nyata. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu yang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar landasan dan pengendalian mutu bagi ilmu pendidikan. Memastikan eksistensinya, filsafat ilmu ini menjawab pertanyaan mendasar. Apa itu ilmu pendidikan? Apakah ini benar-benar sebuah ilmu? Melalui kajian ontologi, filsafat menegaskan objek, ruang lingkup, dan batasan ilmu pendidikan sehingga keberadaannya jelas, sah, dan tidak kabur dari disiplin ilmu lain. Yang selanjutnya, menjamin keilmiahan. Melalui epistemologi, filsafat ilmu ini mengatur cara kita memperoleh atau menyusun dan menguji pengetahuan pendidikan. Ia menetapkan standar pengetahuan pendidikan harus didasarkan pada metode yang sah, rasional, teruji, dan bukan sekedar pendapat atau kebiasaan semata. Dan ini membuat ilmu pendidikan memiliki dasar yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya menegakkan nilai-nilai melalui aksiologi filsafat ilmu ini menanamkan nilai, etika, dan tujuan pendidikan. Ia menentukan untuk apa ilmu pendidikan dikembangkan, nilai apa yang harus dijunjung, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya berbicara teknik mengajar, tetapi juga mengutamakan kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan peserta didik. Nah, singkatnya, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi ilmiah, terarah, dan bernilai luhur. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dengan poin yang pertama. Dan selanjutnya, poin yang kedua, yang bagaimana pendidikannya yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, hubungannya bersifat dua arah. Jika filsafat memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang baik juga mengembangkan dan memperkaya filsafat ilmu. Dari pendidikan sebagai lapangan uji, ada pendidikan mengembangkan cara berpikir sama pendidikan menjawab tantangan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dari pendidikan sebagai lapangan uji. Nah, konsep-konsepnya ini, filsafat seperti kebenaran, pengetahuan, nilai, atau hakikat manusia diuji, coba, dan diterapkan dalam praktik pendidikan. Hasilnya itu memberi umpan balik bagi filsafat. Mana yang tepat, mana yang perlu diperbaiki sehingga filsafat ilmu semakin matang dan relevan. Yang kedua, yang pendidikan mengembangkan cara berpikir. Pendidikan mengajarkan cara berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis, yang merupakan inti dari metode berfilsafat. Semakin berkualitas pendidikan, semakin banyak manusia yang mampu berpikir mendalam, merenungi hakikat ilmu, dan mengembangkan gagasan filsafat yang baru. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendidikan menjawab tantangan. Nah, masalah-masalah baru ini pendidikan atau misalkan teknologi, pelajaran, perbedaan budaya, karakter anak.
memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menantang filsafat ilmu untuk memberikan jawaban dan panduan baru. Hal ini mendorong perkembangan pemikiran filsafat agar tetap hidup dan relevan. Jadi, pendidikan adalah laboratorium dan pendorong utama bagi kemajuan filsafat ilmu. Itulah dari poin 2 yang saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga. Mengapa filsafat ilmu yang disebut sebagai pisau analisis yang dari antologi, epistemologi, yang aksiologi dalam membedakan persoalan pendidikan. Baik, saya akan selanjutnya dari filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ia memiliki 3 alat utama yang tajam dan lengkap untuk membedah, meneliti, dan memahami setiap persoalan pendidikan secara mendasar tuntas. Ketiga alat itu adalah yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu menjawab apa itu? Memedahkan hakikat masalah. Contohnya, apa hakikat belajar? Apa hakikat anak didik? Apa hakikat tujuan belajar? Tanpa ini, kita tidak memahami inti masalah, hanya menyentuh permukaannya saja. Selanjutnya yang epistemologi, menjawab bagaimana caranya. Nah, membedah cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Contoh, bagaimana cara mengajar yang benar. Nah, bagaimana kita tahu metode ini berhasil? Bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan? Ini menjamin solusi yang diambil sah dan kebenarannya secara keilmuan. Nah, yang ketiga itu aksiologi, menjawab untuk apa? Membedah nilai, tujuan, dan manfaat. Contohnya, untuk apa kita mengajar seperti ini? Misalkan, nilai apa yang ingin ditanamkan? Apakah solusi ini bermanfaat dan baik bagi peserta didik? Dan menjamin solusi tidak hanya benar tapi juga baik dan bermoral. Nah, karena 3 aspek ini lengkap dan mendalam, filsafat ilmu menjadi alat paling tajam dan akurat membedah segala persoalan pendidikan sampai ke akarnya. Dan yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat. Baiklah, yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut contoh nyata penerapan dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, misalnya dalam penyusunan kurikulum merdeka yang dari ontologi disusun berdasarkan pemahaman hakikat anak didik sebagai manusia unik yang berpotensi berbeda-beda. Yang epistemologi menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan proyek, metode yang terbukti efektif dan membentuk kemampuan nyata. Yang terakhir, aksiologi, bertujuan membentuk karakter, kemandirian, dan kecakapan hidup, nilai utama pendidikan moral. Nah, filsafat ilmu ini menjadi landasan agar kebijakan ini tepat sasaran, ilmiah, dan bernilai. Mungkin nah, kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling menguatkan. Filsafat memberikan landasan standar dan nilai agar pendidikan menjadi ilmu yang kokoh dan bermakna. Sebaliknya, pendidikan menjadi wadah pengujian dan pengembangan agar filsafat ilmu terus tumbuh dan relevan. Tanpa filsafat, pendidikan hanyalah sekedar kebiasaan. Tanpa pendidikan, filsafat hanyalah sekedar gagasan omong kosong. Mungkin sekian, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.